membahas bab 5 dari buku Sosiologi Suatu Pengantar karangan Jono Suekanto. Bab 5 ini berjudul Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, 2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, 3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial. B. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Pada bagian ini terdapat 2 sub, yaitu norma-norma masyarakat dan sistem pengadilan sosial atau social control. 1. Norma-norma dalam masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut, secara sosiologi dikenal adanya 4 pengertian, yaitu yang pertama, cara menunjukkan pada suatu bentuk perbuatan yang lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, B. Kebijaksanaan atau folkway, perbuatan yang dilakukan berulang-ulang yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar daripada cara. C. Tata kelakuan atau mores, merupakan kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima norma-norma pengatur. D. Adat istiadat atau custom, yaitu tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Dalam rangka pembentukan sebagai lembaga kemasyarakat, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu proses pelembagaan, yang ini suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. B. Norma-norma yang intelijen, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Suatu norma terbentuk dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut diketahui, dipahami atau dimengerti, ditaati dan dihargai. Yang kedua, sistem pengadilan sosial atau social control. Sistem pengadilan sosial yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijadikan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengadilan sosial dapat bersifat 1. Preventif, merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. 2. Represif, merupakan usaha yang bertujuan untuk mengembalikan kerahasiaan yang pernah mengalami gangguan. Alat pengendali sosial dapat digolongkan ke dalam paling sedikit 5 golongan, yaitu 1. Mempertebal keyakinan anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma kemasyarakatan. 2. Memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang taat pada norma-norma kemasyarakatan. 3. Mengembangkan rasa malu dalam diri atau jiwa anggota masyarakat bila mereka menyimpang atau menyeleweng dari norma-norma kemasyarakatan dan nilai-nilai yang berlaku. 4. Menimbulkan rasa takut. 5. Menciptakan sistem hukum, yaitu sistem tata tertib dengan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. C. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Gilin, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu 1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi, pola-pola pemikiran, dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. 2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. 3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. 4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. 5. Lembaga biasanya juga merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. 6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tidak tertulis. Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. 1. Dari sudut pengembangan ada 2 tipe, yaitu creative institution, merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, entet institution, merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu.
Yang kedua, dari sudut pandang sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, ada dua tipe, yaitu basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiary institution dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Tiga, dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu approved social sanction institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat. Yang kedua, unsanctioned institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walaupun masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Empat, dari sudut pandang penyebaran dibagi menjadi dua, yaitu general institution merupakan lembaga yang timbul karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Yang kedua, restricted institution merupakan lembaga yang timbul karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini. 5, dari sudut pandang fungsinya terdapat dua tipe, yakni operative institution, lembaga yang berfungsi untuk menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Kedua, regulative institution, lembaga yang bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata tertib kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan. Cara-cara pendekatan atau mempelajari lembaga kemasyarakatan dapat dirincikan ke dalam 1. Analisis secara historis. Analisis secara historis bertujuan meneliti sejarah, timbul dan perkembangan suatu lembaga kemasyarakatan tertentu. Misalnya diselidiki asal mula serta perkembangan lembaga demokrasi, perkawinan yang monogami, keluarga bakti, dan lain sebagainya. Yang kedua, analisis komparatif. Analisis komparatif bertujuan menelaah suatu lembaga kemasyarakatan tertentu dalam pelbagai masyarakat berlainan ataupun pelbagai lapisan sosial masyarakat tersebut, bentuk-bentuk milik, praktik-praktik pendidikan, kanak-kanak, dan lain-lainnya. Banyak ditelaah secara komparatif. 3. Analisis fungsional. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dapat pula diselidiki dengan jalan menganalisis hubungan antar lembaga-lembaga tersebut di dalam suatu masyarakat tertentu. Pendekatan ini yang lebih menekankan hubungan fungsionalnya, seringkali mempergunakan analisis-analisis historis dan komparatif. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga pendekatan tersebut bersifat saling melengkapi. Artinya, di dalam meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan, salah satu pendekatan akan dipakai sebagai alat pokok, sedangkan yang lain bersifat sebagai tambahan untuk melengkapi kesempurnaan cara-cara penelitian. Conformity dan division. Masalah conformity dan division berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, deviation adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Diadakannya kaidah serta nilai-nilai dalam masyarakat adalah dengan maksud supaya ada konformiti warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang bersangkutan. Teori yang dikembangkan oleh Robert K. Merton, sosiologi, meninjau penyimpang atau divisi dari sudut struktur sosial dan budaya. Menurut Merton, di antara segenap unsur sosial dan budaya, terdapat dua unsur terpenting, yaitu kerangka aspirasi dan unsur-unsur yang mengatur segala kegiatan untuk mencapai aspirasi tersebut. Sekian penjelasan dari materi lembaga kemasyarakatan, lebih kurangnya saya mohon maaf.